Robert Mania Nusantara. Jangan lupa subscribe RD Kicau. Nah, ini sebenarnya konsep 10 bulan. 10 bulan. Dia kita dapatnya dari Solo. Memang PR, tetap PR. Nah, jadi PR-nya dia ini ngawinnya. Jadi waktu ngawin itu dia belum perdana ngawin lah. Ini maksudnya harus ngawin perdana burung ini. Nah, jadi saya dapat itu memang masih ada ke baby-babyannya ya, masih nakal, masih jiwanya, karena belum mapan burungnya. Karena usianya masih berapa sih, Bang? 10 bulan. Baru 10 bulan? 10 bulan. Itu dapat info burung itu dari mana ceritanya? Dari teman. Terus Bos Hari ya lihat materinya bagus, durasi kan. prospek ke depannya lagi tuh. Ya, masih ke depannya. Nah, terus kalau kita belum nanya ke Bang Atta dulu, kita mau nanya Mas Hari dulu nih. Kenapa mau ambil itu, Bang? Ya kalau dari rukun ini ya, kita kasih nama rukun. Kasih nama rukun ya. Ini nilai plusnya di materi. Pertama materi, durasinya mewah, terus dia habis itu mudah. Yang paling utama itu nilai plusnya di mudah. Karena mudah dia udah konsep. Terus PR-nya hanya di kawin. Sama sekali belum pernah kawin karena masih muda. Ya, jadi jiwa babyannya masih ada. Tapi sebelum ambil artinya udah konsultasi dulu ya. Gimana nih gitu ya. Udah. Seperti kayak dulu kita sepemahaman lagi Bang ya. Ya. Walaupun ini karena durasinya itu juga. Durasi. Mudah. Nah, kalau di tangan tim ini udah berapa lama? Baru 1 bulan. 1 bulan lebih dikit. 1 bulan lebih sedikit. Lebih 5 hari. Lebih 5 hari lah. Baru. Hari Minggu ini lebih 5 hari. 5 hari. Nah, terus masalahnya di Ngawin. kawin. Nah, Dia belum stabil, kerjanya belum stabil. ini biasanya sama Bang Arta ini selalu cari solusi nih sampai berhasil ini. Nah, Iya. gimana itu prosesnya, Bang? Boleh ceritain, Bang? Nah, jadi kan pertama nyampe burung itu ya dari yang punya juga bilang burung ini masih muda, belum ngawin. Jadi ya saya berpikir keras lagi kan, karena kita memang ngambilnya cuma materi aja, materi, durasi, gaya masuk burung ini. Jadi ya diambil lah sama bos kan. Nah, nyampe ke Lampring Sewu, burung ini ya ibaratnya namanya burung belum ngawin ya birahinya naik turun. Nah, jadi PR-nya memang saya harus ngawinin. Jadi memang teori kita nih konslet, trouble ngawin sama belum ngawin itu sama, pembahasannya sama nih. Nah, jadi burung ini memang asli saya lihat itu memang belum ngawin, memang masih muda banget, belum ngawin sama sekali. Jadi saya berpikir burung ini harus digeber. Biarpun masih muda harus digeber, karena burung ini kita ngeliat burung bukan burung vektor, burung konslet. Fisik harus kita latih. Untuk munculin birahi kawin itu harus kita geber, kita main itu tiap hari. Jadi katanya kok sayang sih burung muda digeber. Kalau saya sih, pemahaman saya, kita ngelatih burung konslet itu sama seperti atlet. Ya, durasi kerja ya. Durasi kerja, kuat birahi dia itu bertahan di lapangan itu harus kita latih. Karena apa? Burung ini belum ngawin. Jadi masih naik turun. Nanti kalau udah nggak kuat, nakal dia. Turun, habis itu naik lagi, ya kan? Waktu kita dapat itu kerja sekali, habis itu undangan ya? Ya. Undangan kan kerjanya belum maksimal. Nah, enak sih di Baradatu itu mungkin. Ya, itu di Baradatu itu nanti pertama kita dapat itu kan masih belum stabil ya, narik main kelas, habis itu yang kelas lainnya udah nakal. Ya keluar hektarnya masih ada kan, karena burung itu memang belum stabil. Kalau saya lihat birahinya tuh udah naik, konslet, turun drop, habis itu naik lagi, turun, nah begitu. Jadi muter-muter di situ aja. Jadi memang solusinya saya geber burung itu.
Jadi mudah juga, mau dorong ekor juga ya kita geber ya. Masih kita geber. Jadi nggak ada sayang lagi karena kita ngelawat burung konslet, bukan burung vector atau kicau. Itu ya sayang kalau dorong ekor karena burung konslet ini dia nyulam bukan mabung. Vector burung kicau mabung ambrol. Itu harus istirahat. Tapi kalau burung kayak lovebird ini ya harus kita geber. Mau konslet, mau semi konslet, mau kalau vector memang dia ada dampak dia. Waktu kita geber itu ada dampaknya yang maksimalnya nggak ada. Tapi tetap harus kita buang emosi. Nah, jadi burung ini PR-nya ngawin. Jadi kita geber itu berapa ada ya sebulan itu ya. Sebulan itu kita geber. Satu bulan itu kita geber. Kita ambil itu kita geber. Berapa kali saya turun ke event, kondisinya masih naik turun karena apa ya? PR-nya itu Ngawin sama masih muda. Di geber ini karena memang nggak ada amunisi lain atau memang? Enggak, memang harus ada tujuan, Tujuannya cuma munculin birahi kawin. Nah, waktu kita main udah mulai enak itu dapat ya. Udah kita geber itu udah mulai stabil karena apa? Kalau kita nggak geber, burung itu pasti naik turun. Jadi kalau kita geber, dia birahinya naik. Tapi walaupun dia belum ngawin, birahi kawinnya keluar, kadang nakal kan. Nah, itu ada. Tapi dia banyak stabilnya di posisi konsletnya. Nah, setelah itu terakhir di Baradatu itu enak banget bang. Di Baradatu main pertama dia birahi nakal. Waktu main kedua, habis itu main kedua itu mulai enak ya. Mulai enak main 3, main 4, main 5, main 4 ya. 9 berapa sesi sih? 6 sesi. Terakhirnya itu baru 6 sesi. Nah, ini tujuan saya kenapa saya geber mau bersesi. Saya pernah kita dulu Sabianto ya. Ya, Sabianto. Sabianto tuh 15 kelas, Bang. Jadi alhamdulillah di Padang itu ya mau 20 kelas juga dijabanin burung itu karena kita ngelatih fisik. Ngelatih fisik bukan di umbaran. Umbaran itu ngelatih sehat. Ya kan kalau fisik itu ya dia fisik birahi sebenarnya. Nah, kalau fisik birahinya kuat, dia kuat mau bersesi-sesi juga kuat. Konslet ya. Ya, karena dia udah latih mental untuk vector ya kali ya. Kalau latih mental kalau saya sih nggak ada mental sih, Bang. Karena ini konslet ya. Ya, tapi biarpun vector saya teorinya nggak ngelatih mental. Karena apa? Birahi tarung yang kayak kita jelasin sebelumnya di Lovebird betina itu munculnya birahi tarung itu ya sering digeber. Nah, karena dia birahinya muncak terus, emosinya kebuang, tapi birahinya enak. Nah, jadi waktu dia pertama gantung naik sama emosi stabil, selesai itu kan emosinya hilang tuh, birahinya tetap standar. Nah, jadi abis Baradatu tuh burung bocor terus bang di rumah. Wah ini enak. Pokoknya malam juga bunyi, ya pagi juga bunyi. Nah, akhirnya Senin itu nggak kepantau ngawin. Nah, nggak kepantau ngawin ya. Di hari Rabu baru saya pantau ngawin. Saya ngintip-ngintip tuh bang, ada di video di album saya ada itu, saya ngintip-ngintip. Jadi mastiin burung ini ngawin atau tidak. Karena apa? Kita harus tahu ngawin burung ini. Jadi ya saya ngintip-ngintip, akhirnya dia ngawin. Kenapa dia di hari Selasa, Rabu, Kamis itu nggak kerja bang? Karena di Senin tuh ngawin kaget. Ngawin perdana dia. Ngawin perdana mungkin udah ketahuan enak mungkin kan. Nah, jadi kaget, hilang konsletnya bang. Hilang belas konsletnya. Keluar standaran ya kan. Waduh saya pusing lagi nih, PR-nya apa nih. Mungkin memang saya ya kalau saya sih mendalami, bukan ngerawat-ngerawat aja. Jadi mendalami, walaupun dia burung baru, kenapa saya geber? Saya harus membaca apa namanya, membaca karakter dia, biar cepet ketahuan maksud saya tuh bang. Nah udah terakhir udah kita geber, ngawin perdana, hilang konsepnya, terakhir ke seminggu ya. Seminggu udah mulai pulih, tapi dia stabil ngawin. Seminggu udah mulai pulih, dia konsepnya udah mulai muncul, alhamdulillah saya. Tapi stabil ngawin deh posisi, masih sih geber bang. Jadi burung itu emang kalau konsep saya geber ya kayak pasai ya, banyak kemajuan. Ya di sana alhamdulillah dapat. Nah udah saya ini, udah sekarang ini dia udah mulai stabil lah burung itu. Walau ada jiwa mudanya masih ada, cuma burung ini pasti stabil kerjanya.
Nah itu kenapa saya harus geber burung baru, kenapa harus digeber, mau dia muda, mau dorong ekor, mau turun sayap, ya saya usahain memang mental, fisik nggak manja. Jadi memang didikan saya itu didikan atlet bang, sama kayak atlet, karena kita burung ini bunyi, ya kan? Kita ngelatih bunyi, bukan ngelatih tenaga bunyi. Burung factory ya tenaga bunyi kan. Makanya jadi alhamdulillah ya mulai stabil nih, nggak tahu ke depannya ya kan. Dia mau kerja saat dia kerja, saat dia enggak, karena posisi ini masih muda 10 bulan. Oh ya kan, awal-awal saya lihat di kandangnya pakai mika tuh. Itu memang dari sananya tuh sudah pakai mika begitu atau gimana? Enggak, kalau dia nggak pakai mika tuh konsentrasi dia bunyi itu nggak ada. Masih muda kan, sering merambat gitu. Analisa itu akhirnya dipakai ngurangi kenakalan. Ya? Hah? Mikanya udah mulai pas belakangan kayaknya. Enggak, pertama saya lepas. Sempat lepas. Ya mulai enak, tapi hilang konsentrasinya. Jadi ya tetap saya masih pakai mika dulu sampai umurnya itu ya mapan ya. Nanti umur setahun setengah lah. Jadi kenapa saya gunakan mika itu ya namanya kita nyari ya biar nggak kebiasaan bang, karena kalau dia kebiasaan ya begitu terus nanti sampai besar kan dididikan. Nah, jadi kan ada beberapa orang juga tanya-tanya, bang, kok itu Bang Arta sering ngasih materi, tapi kok kadang-kadang burungnya kalau digantang suka nggak menang, kadang nggak menang gitu. Nah itu kan saya pernah jauh juga, Bang Arta itu bukan cari juara, Bang Arta itu lagi cari PR, semua PR. Coba kasih penjelasan lah, Bang. Nah kalau misalnya saya nggak juara, sering kondangan itu kan karena apa? Karena saya itu ngelatih bahan terus. Kalau yang udah laku ya kalian lihat lah di Facebook, banyak tuh berjejer di album. Yang udah juara-juara pasti dicuri orang. Karena saya juara itu real, kualitas, bukan juara. Ya mungkin pemain-pemain udah pada paham lah. Kok saya nggak pernah seperti ibaratnya cari muka apa. Ngodeng baik-baiknya apa, muka dua apa, inilah pokoknya saya nggak pernah. Kalau juara itu bonus ya suatu kebanggaan karena kita real. Kenapa burung saya yang biarpun nggak stabil mau bahan itu laku, karena ya saya mengandalkan materi sama durasi. Ya alhamdulillah yang juara itu pasti diambil. Ya contohnya ini udah ada yang baru. Kemarin Sabianto, kalian udah paham lah Sabianto itu juara terus. Nggak lama udah berangkat ke Padang, Pasai ya kan. Pasai udah mulai stabil, udah nyelanya, udah minumnya udah berkurang. Udah pindah, alhamdulillah di sana ya stabil. Alhamdulillah sih, apa yang Bang Arta sampaikan juga untuk Ekikmania ternyata merupakan suatu solusi kan. Ya, alhamdulillah. Masalah mereka itu kita percayakan dengan penjelasan dari Bang Arta. Ya, karena pengalaman bang, pengalaman nyata, bukan hanya teori aja. Karena kalau saya ya apa yang saya lakuin ya itu. Jadi kenapa kayak seperti ini kan PR, cuma ya tetap dapat tetap. Nah kita kan masih ngegambar. Kalau saya memang hobi berproses, hobi berproses. Rukun ini kan diserahkan ke Bang Arta untuk merawatnya ya. Tapi si pemiliknya Bos Muda Mas Hari sendiri ikut andil nggak ngerawatnya Mas? Ya mungkin kita hanya sharing masukan. Yang kurang karena ini kan masih muda banget, kategorinya masih baby konslet itu kan jarang-jarang banget. Nah, paling kita solusi aja bang, gimana nih baby ini biar dia bisa tetap mapan gitu kan. Solusinya paling gitu ya. Masalah juara itu bonus lah. Juara atau tidaknya emang kita proses. Dari awal kayak Samudra Pasai kita kan PR-nya di jeda ya kan. Kita proses, alhamdulillah bisa jalan. Kedepannya Rukun progresnya makin bagus ya bang ya. Ya, amin. Sesuai dengan yang diharapkan ya bang ya. Nah, tapi ada satu, burung ini kalau birahinya naik itu keluar vektornya. Kalau birahinya aneh emang burung ini. Tapi kalau dia birahinya nggak naik itu nggak keluar vektornya. Makanya dia pakainya polos tapi
timun ya. Kasih jagung keluar vektornya karena birahinya naik. Itu aja cuma inti dari, karena kita sering pegang sih, jadi paham mana birahinya naik turun apa. Mudah-mudahan maksimal. Saran-saran bang. Nah, saran saya sih buat lovebird mania seluruh Nusantara, Indonesia, kita semangat berproses satu. Kalau kita lomba itu nggak perlu terlalu mengharap juara, nggak perlu ngodeng-ngodeng, nggak perlu ya mungkin ini agak ini ya ke ngodeng ya, tapi ya kalau saya lihat sensitif Biar kualitasnya berbicara. ya, karena durasi kita ini durasi ya. Jangan takut kondangan, proses suatu Iya. saat pasti bakalan. Ya. Oke, terakhir semangat. Semangat lovebird mania Nusantara, jangan lupa subscribe RD Kicau.